Dan kini Pobio sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Pobio terbaring di tanah dan tinggal menunggu waktu saja kematian menjemputnya. Dengan ekspresi datar, Peliot mulai mengulurkan tangannya. Dari ujung jari Peliot muncul sinar mana yang terkompresi sangat padat dan duar, sinar itu langsung menuju Pobio. Tapi anehnya serangan Peliot tidak mengenai Pobio. Padahal tanah saja terbelah karena serangan itu. Dan ternyata di saat-saat genting itu, dari bayangan Pobio muncul seseorang, dan itu adalah Gobuta. Gobuta langsung melemparkan Pobio kepada seorang wanita yang memakai seragam militer berwarna merah. Nggak lama juga, Rangga muncul di depan Gobuta. Di satu sisi, Peliot yang melihat Pobio dibawa pergi. Peliot berusaha mengejarnya, namun ada Rangga yang menghadangnya. Di satu sisi, jiwa Esprit balik ke tubuh asalnya. Esprit langsung berdiri dan menghampiri Gobuta. Esprit berkata, "Gobuta-sama, kaulah yang terbaik. Aku tahu kau akan datang menyelamatkanku." Sambil mengatakan itu, mata Esprit bersinar terang, seperti seseorang penggemar yang bertemu idolanya. Gobuta pun tersipu malu. Di situ, Esprit makin menyanjung Gobuta. "Gobuta-sama, tolong tunjukkan kepada kami ketampanan dari 4 raja surgawi." Gobuta pun menjawab, "Tapi kau harus berjanji kepadaku, Esprit. Setelah pertempuran ini, kita harus berkencan, oke?" Dan tanpa pikir panjang, Esprit pun setuju dengan hal tersebut. Dan kini pergantian pemain sudah dilakukan. Pertempuran babak ketiga akan segera dimulai. Yari. Di pertempuran yang lain yang gak kalah menegangkan dan berbahaya, salah satunya adalah Frey melawan Jenderal Serangga Torun. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit, bahkan tidak ada yang bisa ikut campur dalam pertarungan mereka berdua. Torun dan Frey bertarung melebihi kecepatan suara di atas langit, atau bisa dibilang itu adalah pertempuran udara. Frey terus menyerang Torun tanpa henti, tapi semua serangan Frey tidak berarti apa-apa di hadapan Torun. Torun bisa mengimbangi semua kecepatan serangan Frey. Pertarungan ini sudah berlangsung lama, dan bagi Frey, jika ini terus dilanjutkan hanya buang-buang tenaga saja. Dan menurut Frey, inilah waktunya untuk mengakhiri pertempuran konyol ini. Frey sudah mengetahui seluk-beluk seluruh gerakan Torun. Di situ Frey bertanya kepada Torun, "Menurutmu, apa hal terpenting dalam pertempuran?" Torun pun menjawab, "Ya tentu saja kecepatanlah," ucapnya. Lalu tiba-tiba tatapan Frey berubah jadi sinis. Frey berkata lagi, "Kau memang idiot." Ucapan Frey sontak saja membuat Torun emosi. Frey emang sengaja memprovokasi Torun, karena kalian tahu sendirilah, Frey bukan hanya semok montok cantik, tapi IQ kepintarannya di atas rata-rata, kawan. Torun yang emosi langsung terbang melesat menuju Frey. Sementara itu, Frey tetap tenang sambil melihat pergerakan Torun. Lebih tepatnya, Frey menunggu timing yang pas untuk menyerang. Emosi yang meluap-luap membuat Torun tidak bisa berpikir jernih, dan tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Torun terhenti. Torun merasakan rasa sakit seperti ada yang menusuknya. Saat dia menyadari ternyata dadanya sudah tertusuk oleh cakar Frey. Torun telah masuk ke dalam jebakan Frey, dan saat Torun sudah tahu semuanya sudah terlambat. Torun berusaha mengaktifkan kekuatannya, tapi hasilnya nihil. Karena cakar Frey mengenai Magic Core milik Torun. Magic Core adalah hal yang paling krusial bagi Injektor. Dengan tatapan begitu dingin, Frey mencengkram dan memusnahkan Magic Core itu. Frey berkata, "Sayonara." Dan dengan demikian, pertarungan udara yang sangat sengit tersebut dimenangkan oleh Frey. Dua bawahan Frey yaitu Claire dan Lucia yang melihat hal itu langsung memberikan ucapan selamat kepada Frey atas kemenangannya. Di lain cerita, Gabiru merasa kesulitan dalam pertempuran kali ini. Gabiru nggak lemah-lemah banget, Pak. EP-nya saja sekitar 1,26 juta. Tapi musuh dari pihak Injektor terlalu OP, Pak. Musuh Gabiru adalah Bad Hope. Dia memiliki EP 1,7 juta. Bukan EP-nya saja yang besar, Pak, tapi Bad Hope memiliki kemampuan fisik yang sangat mengerikan. Bisa dibilang nih, Bad Hope bertarung jarak dekat, dan hal itu sangat menyulitkan Gabiru. Andaikan Gabiru sendirian, pasti udah jadi almarhum tuh kadal kocak, Pak. Gabiru bertarung ditemani Supia. Meskipun pertarungan ini 2 lawan 1, tapi tetap saja Gabiru dan Supia tidak bisa melukai Bad Hope. Di satu sisi, Bad Hope merasa gembira melawan 2 orang lemah di hadapannya. "Wah, hahaha, teruslah berusaha, hibur aku lagi.
Pertempuran ini tak akan selesai sampai salah satu di antara kita mati, bukan? Ucap Bedhop. Dia sangat menikmati menyiksa yang lebih lemah dari dirinya. Bedhop sengaja nggak langsung membunuh Supia dan Gabiru, karena Bedhop ingin lebih lama lagi melihat wajah putus asa mereka. Sementara itu juga, hal ini termasuk keberuntungan mereka berdua. Dengan melawan musuh yang sombong, Supia dan Gabiru belum sempat menjadi almarhum, Pak. Di situ Gabiru dan Supia mengambil dan menengguk sebuah potion, tapi anehnya luka mereka nggak langsung sembuh. Alasan potion nggak bekerja seperti semestinya adalah karena EP mereka berdua telah melebihi jumlah ramuan pemulihan yang telah ditentukan. Lalu setelah itu takdir kejam mulai berjalan. Di saat itu Bedhop menyadari jika Torun telah mati. Bedhop pun memutuskan untuk mengakhiri pertempuran ini. Bedhop mengumpulkan kekuatannya, lalu dia berkata, "Matilah," ucap Bedhop. Setelah mengatakan kata-kata itu, Bedhop langsung menghilang dari hadapan mereka berdua. Dan dalam sekejap, dia muncul di depan Supia. Bedhop langsung melancarkan tendangan mautnya mengenai perut Supia. Di satu sisi, Supia yang kaget, dia tidak sempat menghindari tendangan itu. Supia pun langsung terpental begitu jauh, namun untungnya Supia tidak mati, Pak. Gabiru yang melihat hal itu, dia pun berteriak, "Supia Duno!" Di situ kenaifan Gabiru membuat gua muak, Pak. Dia masih plongo bingung mau ngapain. Gabiru nggak berpikir Bedhop akan menyerang musuh yang sudah nggak bisa apa-apa. Dan tentu saja saat Supia terlempar, Bedhop langsung menghampiri Supia. Tanpa ampun, Bedhop mengayunkan kakinya lagi, dan lagi, hingga Supia muntah darah. Gabiru yang menonton penyiksaan itu, dia berteriak sambil melemparkan senjatanya ke arah Bedhop. Namun serangan itu berhasil dihindari musuhnya. Gabiru pun langsung berlari menuju Supia sambil mengaktifkan ultimate skill di psikologi King Moodmaker Fate Change. Skill ini hanya bisa Gabiru gunakan sehari sekali doang, Pak. Jadi ini adalah pertaruhan untuk Gabiru, dan Gabiru masih ragu-ragu apakah skill ini berpengaruh pada orang lain. Skill ini bisa merubah takdir seseorang, dan yang benar saja Supia langsung sehat walafiat, Pak. Di satu sisi, saat melihat ada Gabiru di sampingnya, Bedhop langsung menendang Gabiru. Tapi tiba-tiba Supia berteriak, "Gabiru-san, bahaya!" Sambil mengatakan itu, Supia berusaha menangkis serangan Bedhop untuk melindungi Gabiru. Supia pun terpental, begitu juga dengan Gabiru di belakangnya. Tapi terlepas dari itu, mereka berdua selamat. Saat mengetahui hal tersebut, Bedhop tidak bisa mencerna situasi. "Kupikir kau hampir mati, tapi kenapa kini kau baik-baik saja? Akan kupastikan kalian berdua terbunuh kali ini," ucap Bedhop. Mendengar hal ini, Gabiru tertawa. "Wahahaha, jangan berhayal Bedhop. Aku telah mengetahui kekuatanmu. Kekuatan yang kau pakai itu tidak bisa digunakan secara terus-menerus, bukan? Dan buktinya, kau sengaja buang-buang waktu dengan basa-basi busuk dengan kami," ucap Gabiru mencoba memprovokasi Bedhop. Menurut pengamatan Gabiru, Bedhop memiliki kecepatan melebihi Apito, bahkan kekuatan tendangan dan tinjunya sekuat Gerudo. Setiap kali Bedhop menggunakan serangan terkuatnya, maka Bedhop perlahan mulai menghancurkan tubuhnya sendiri. Agar bisa bertahan, Bedhop menggunakan Ultra Speed Regeneration untuk memulihkan tubuhnya. Jadi Pak, Gabiru itu sebenarnya takut dengan serangan terkuatnya Bedhop. Makanya dia memprovokasi Bedhop agar Bedhop mikir-mikir lagi jika menggunakan serangan itu. Tapi ya, meskipun Bedhop tanpa menggunakan serangan terkuatnya, yaitu Limit Break, Bedhop bisa dengan mudah menyiksa Gabiru sesuka jidatnya. Mendengar penjelasan Gabiru, Bedhop merasa terhibur. "Wahahaha, meskipun kau kadal, meskipun kau lemah, kau selalu saja bisa membuatku terhibur. Aku mengakuinya, tapi kali ini aku akan serius menghadapimu." Sontak saja jawaban Bedhop membuat Gabiru merinding. Dan dengan demikian, rencana Gabiru agar Bedhop tidak menggunakan Limit Break gagal. Setelah memprovokasi seperti itu, Gabiru sudah nggak bisa mundur lagi, Pak. Ya karena malu ada Supia di belakangnya. Di tengah keputusasaan itu, Gabiru berandai-andai jika dia memegang senjatanya. Dan perlu kita ketahui, senjata Gabiru ada di belakang Bedhop. Dan Gabiru berpikir, gak mungkin Bedhop membiarkan Gabiru mengambil senjatanya dengan mudah. Namun tiba-tiba, kadal-kadal pengikut Gabiru berteriak sambil melemparkan senjata Gabiru. Dan seperti biasa, para pengikut Gabiru memberikan semangat agar Gabiru menunjukkan kejantanannya. Saat mendengar hal itu, air mata Gabiru tidak berhenti keluar. Lalu dia dengan percaya diri membusungkan dadanya sambil memperagakan pose yang sangat keren.
Di tengah ketegangan dan ketakutan itu, hal yang tidak terduga terjadi. Gabiru-san, kau sangat keren. Kau juga sama tampannya dengan Karyon sama, ucap gombalan maut Supia. Sontak saja, wajah Gabiru memerah. Nani, watashi setampan Karyon sama. Karena kata-kata itu, sejenak Gabiru bengong. Ketakutan Gabiru terhadap Bad Hope juga hilang. Yang ada di pikiran Gabiru adalah the one and only, Supia forever and ever. Perasaan bahagia ini tidak pernah Gabiru rasakan. Karena Gabiru adalah seorang kadal yang tidak pernah pacaran, Pak. Bisa dibilang Jonas jomblo ngenes. Jadi ini pertama kali dalam seumur hidupnya ada seorang wanita memujinya. Suara dalam hati Gabiru berkata, aku harus mengatakannya, aku harus. Jika tidak, aku tidak akan pernah memiliki pacar. Setelah Gabiru sudah meneguhkan tekadnya, Gabiru lantas berteriak, Supia Dono, itu kau sangat cantik. Saat mendengar hal itu, wajah Supia memerah. Nani, watashi, cantik. Supia juga meleleh, Pak, dengan gombalan maut yang kadal Gabiru. Supia dengan bahagia berkata, selesai pertempuran ini, aku akan memberimu ciuman, Gabiru-san. Di satu sisi, Gabiru semakin dimabuk cinta. Dia nggak menyangka akan mendapatkan ciuman manja dari seorang wanita. Gabiru pun menari-nari seperti orang gila. Sedangkan pengikut Gabiru merasa jika pemimpinnya sangat jantan menyatakan perasaan di medan perang seperti ini. Fantasi-fantasi bahagia yang dirasakan Gabiru seolah-olah memberikan kekuatan yang baru dalam dirinya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Amin. Bye-bye.